أهل التقوى والمغفرة لا تحصي عليه ثناء ولا تبلغ حقه توقيرا وإجلالا. Dan Allah adalah ahlul hamdi, pemilik seluruh puji, wal majdi, dan pemilik seluruh keagungan, wa ahlul taqwa wal maghfirah, pemilik ketakwaan. Maknanya semua kita hamba seharusnya bertakwa kepada Allah, wal maghfirah, dan pemilik pengampunan. Dan nuksi alaihi sana, yang mana kita tidak mampu menghitung, tidak mampu mempersembahkan ujian keselamatannya bagi Allah. Wala tablughu haqqahu tawqiran wa ijlalan, dan kita tidak akan dapat memberikan hak Allah untuk diagungkan dan dibesarkan. Di sebenarnya kita memuji Allah, kita tidak akan mampu untuk memuji Allah sebagaimana seharusnya. Jadi sebanyak apapun kita memuji Allah, belum cukup untuk seharusnya kita memuji Allah. Artinya terlalu banyak apa yang Allah karuniakan kepada kita makhluk, sehingga sebanyak apapun kita memuji Allah tidak cukup. Jadi ahlul hamdi, mana ahlul hamdi, semua puji adalah milik Allah. Puji ada beberapa, puji Allah kepada Allah, puji zat yang tadi kepada zat yang tadi, Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian hamdul qadim bil hadis, puji Allah kepada makhluk, Allah memuji makhluknya, para rasulnya, para nabinya, para walinya, para saleh. Allah puji dalam Al-Quran, Allah puji, pujian Allah kepada makhluk, kemudian pujian makhluk kepada makhluk, kita memuji kepada sesama kita, kemudian pujian makhluk kepada Allah, dan puji Allah. Seluruh pujian ini ada 5 semuanya, itu kembalinya kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi makna alhamdulillah Rabbil Alamin, seluruh puji kembalinya kepada Allah. Karena memang ketika kita memuji Allah, ya karena memang kelebihan Allah, keistimewaan Allah, keagungan Allah yang milik Allah. Ketika Allah memuji kita, Allah memuji kita atas kebaikan kita, atas kebaikan para rasulnya, para nabinya, para walinya, para hamba-hambanya yang saleh Allah. Pertanyaannya, kesalahan itu dari siapa? Dari Allah juga. Belum saleh, ini Allah ada kehendak saleh, saleh sih. Belum taat, yang kehendak Allah taat. Berarti Allah memuji hamba yang taat sama dengan Allah memuji diri sendiri, karena ketaatan dari Allah, kebaikan dari Allah. Saat kita memuji, demikian juga saat kita memuji sesama kita. Bedanya ada puji sesama kita. Dan puji Allah karena soleh, yang hendak soleh Allah. Jadi puji Allah tidak karena kesalahannya, maka sebenarnya kita sedang memuji Allah yang telah membuat kita soleh. Dan puji Allah karena wajah lagaan, berseri-seri wajah, rapi, maka juga sama dengan kita memuji Allah. Yang membuat wajah itu indah adalah Allah. Yang menghendaki seseorang itu rapi, bersih, sehingga dia berjaya di Allah. Menyatakan Allah kehendak ini rapi, laku, kadang-kadang Allah apa namanya, seseorang itu tampil indah, rapi, bersih, itu juga kehendak Allah. Maka kita memuji orang tersebut sama dengan memuji Allah. Dia tidak mau matur pujonyo tetap bersumber dari jadi tidaknya waktu pujo kayak bahu kayak perasaan adanya bro jadi lalu pujo
Ini punya orang kamu tauhid dalam daya ini tu. Orang kamu tauhid. Jadi ketika itu justru boleh nanti alhamdulillah kayu doa. Itu doa buatan doanya, ayat doanya, agak doanya. Tapi jawaban alhamdulillah. Jadi kan alhamdulillah berarti kayu doa. Kecuali yang ada itu kurang ganda dia untuk draw. Dia punya rumah yang tak draw ni. Manggung lagi kan? Dia lucu. Ya baru ada disepakkan pujo Allah. Tapi selama kita yang tak pujo Allah tak salah. Seperti orang dia tampil baik untuk orang memuji Allah. Ya, apa menyanyi? Ada orang yang selalu tampil sebaik mungkin dalam penampilan, dalam bekerja, dalam apapun dia. Dia tampil sebaik dengan dia agar orang memuji Allah ketika melihat sesuatu yang indah yang maksimal. Karena orang manakala sesuatu yang indah, mereka akan mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, lajakan itu baik, positif. Justru jangan sebaliknya. Tak sampai kurang justru wadai kalan kedanya, wadai kalan pun kedanya sebaliknya. Itu jawab. Justru timbul pasar. Justru timbul orang apa namanya mengurangi nilai keagungan Allah. Justru dipertanyakan, oh ya Allah, benar bahawa dia tadi yang model diciptakan Allah. Akhirnya kagum nilai Allah. Padahal Allah mengatakan Allah sudah menciptakan manusia ini dalam keadaan sempurna. Gara-gara dia akan kurang nilai Allah. Jadi dia mungkin kadang-kadang sebagai orang Islam salah satu pun mengurangi nilai Allah kadang-kadang. Maka berbuat terbaik itu berwujud. Dan ketika kita berbuat yang terbaik, kemudian kita orang melihat kita terbaik sehingga orang memuji Allah, kita dapat pahala. Kita kumpul langgar maksimal indah sehingga orang mendekatkan kejejakan subhanallah. Masya Allah. Nanti berhubung gara-gara berhubung dia. Jadi gara-gara berhubung dia maha besar, maha suci Allah. Tapi baiklah sebaliknya. Bukan betul ikut bukan. Ya Allah pernah baru dia Allah. Nah itu adalah maknanya modelnya ini. Maknanya ciptakan lagi. Apalagi kalau kita kemudian orang beragama, urun bersyariat, urun berdua dalam agama ibadah, berdebat bukan siapa. Itu kita telah ikut berkontribusi mengurangi nilai keindahan Islam, nilai keindahan syariat. Jadi tak sampai kedanya. Kemudian kedanya itu menyebabkan orang mencaci Allah. Dan tak sampai lagi orang Cina. Jadi kalau orang Islam ada semangat. Jadi kalau negara-negara Islam ada rapi, utuh, ada bersih, ketinggalan, itu tidak bisa kita salahkan mereka. Salah kita ya. Kenapa salah kita? Karena kita tidak berfikir jauh. Cuma kalau umat Islam mendukung betul-betul totalitas budaya, maka orang akan tertarik kepada Islam. Orang akan tertarik kepada bertauhid kepada Allah. Orang akan
terinspirasi, tertarik untuk menyebut Allah, membesarkan Allah. Dia katanya benar kan? Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, sebagaimana juga pernah kita sampaikan waktu itu berupa awwalu ma tafqiduna fi dinikum al-amanah wa akhiru as-salah. Hal yang pertama yang kalian itu akan hilang dalam agama kalian adalah amanah. Dan terakhir yang akan hilang adalah salat. Itu maksud yang pertama hilang adalah amanah. Dijelaskan oleh Imam Sabit Al-Banani. Maksud dari amanah. Ada orang dia sholat, dia ibadah, tapi wanita jauh ada jauh. Itu yang persoalan. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Burung semayang, burung ibadah pula, tapi ada jauh. Anak amanah. Waktu jauh, kontrak sekian, gaji sekian, pun sekian, waktu kerja nah ketika tahunnya yang kedang sama, yang kedang Islam, ikutnya dengan apa? Bukan mereka orang yang dari mereka, tapi menjadi satu prestis, satu nilai gurunya model dalam Islam. Dia namanya yang model, dan itu kita rasakan hari ini. Orangnya hebat, tapi orang yang tidak percaya. Yang orang betul tidak pegang hebat, tapi tahu yang kita percaya. Betul maksudnya orang non Muslim tu tinggal yang mereka. Dia dalam Islam, manjung orang Islam. Tapi dalam Islam, manjung orang Islam. Artinya hilang kepercayaan. Sampai yang menjadikan dok timbul pernyataan-pernyataan nyo berile untuk biasa mau mendengku yang berdiri. Nyo berile orang mana yumin, orang mana yang berdiri. Pernyataan-pernyataan itu maksudnya apa? Itu sebagai satu tanda bahwa sulitnya kepercayaan. Tapi orang sembahyang, orang ibadah, percayaan susah. Dia nilainya orang susah tak percaya dan dia pun payah tak kamu tahu apa. Apa kamu pun payah jaga dulu. Tajuk pasal orang makanya kadang-kadang yang kondisi-kondisi menurun keadaan justru ada jauh dan konten kata tangan ada jauh keadaan ini sampai tingkatnya kondisi. Maka kita harus mengubah cara berfikir tauhidnya. Jadi tauhidnya bukan sekedar kata teori tauhid kita mengelalui katlok kapak kabeh titik selesai mereka. Tapi tauhid itu maksudnya adalah setelah kita mengenal Allah, setelah kita ma'rifat Allah, kemudian timbul kebesaran Allah dalam hati kita dan menghadirkan kebesaran Allah di hati orang lain. Dan sampai kita yang bertauhid tapi bodoh nanti kadang mereka kurang karaya Allah nanti dia kubur Allah nanti. Itu tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya makanan akal, bukan hanya dalilnya apa, walaupun dia dapat dalil silap tauhid. Tapi tauhid itu bukan hanya sifat Allah ini, dalilnya ini, dalil ijmalinya begini, dalil tafsirnya begini, apa logis. Tidak masuk nilai itu ke dalam kehidupan kita. Padahal tujuan tauhidnya untuk kita mengulang kehidupan kita itu.
tujuan dalam belajar tauhid bentrok tauhidnya lambut kedanya inti mak meja yang tauhid. Tujuan dalam belajar tauhid supaya kebesaran Allah itu hadir saat kita berpasar mau belanja, saat kita berbisnis, saat kita bertransaksi, berinteraksi dengan seluruh manusia, hadir kebesaran Allah. Jadi itu tauhid. Dan kitab yang akan kita baca ini tauhid itu saja. Jadi selamanya sebenarnya alhamdulillah tauhid dasar ada dalam Allah. Ya, sifat-sifat Allah makhluk ada, nama-nama Allah makhluk ada. Alhamdulillah, kayak nama lambeng kayak mandu, kayak nama hati, bahkan alhamdulillah ada roh di mana akan pilih. Kebesaran Allah akan terasa madu. Dalam kitab yang kita baca ini, insyaAllah ke depan pelan-pelan bahawa nilai-nilai tauhid yang akan bernilai nyutami dalam kehidupan saya. Jadi itu nanti proses tauhid kitab yang akan kita baca ini. Jadi itu benar mereka itu. Yang sifat Allah ada juga dari itu dari yang kaya itu kan belum dari itu. Sehingga kamu tak boleh ada publik dulu. Nyo dalil dulu. Nyo berikuti itu yang kata menolak dibaca lagi kamu dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini disebutkan bahwa dan kembali ke sini jadi wallahu tabaraka wa ta'ala ahlul hamdi wal majdi wa ahlul taqwa wal maghfirah la nuhsi alaihi sana'at wa la nabluhu haqqahu tawqiran wa ijlalan. Jadi Allah itu adalah pemilik segala puji. Jadi mandung puja kembali kepada Allah. Jadi titip dipuja, titip puja ingat Allah bahawa pujanya itu Allah. Bedanya tak puja orang ingat Allah. Ya Allah puja orang karena hamba ya Allah. Maka dia puja banyak puja Allah. Demikian sebaliknya kalau kita dipuji sama orang sesama kita, maka ingatlah pujian itu seharusnya milik Allah. Kita bukan siapa. Jadi ketika nama puja dan alhamdulillah Allah karena kehendaki hidup layak puja karena Allah. Jadi tengok hari ini biasa betul. Puja kepada Allah. Kemudian ahlul taqwa wal maghfirah. Dia juga ahlul taqwa wal maghfirah. Maka dalam Allah memilih ketakwaan. Maka untuk kita bertakwa minta kepada Allah. Kalau tidak ada bantuan Allah kita tidak bisa bertakwa. Wal maghfirah seperti itu juga minta ampunan kepada Allah. La nuhsi sana'an dan kita tidak akan mampu membalas memuji Allah. Dan kita tidak akan sampai yang seharusnya hak untuk kita besarkan Allah, kita agungkan Allah. Jadi kalau baik kepada Allah, baik kepada lain yang ada juga. Jadi kita juga ibadat, ada ibadat waktu tujuh, ada kebiu-biu wala yang kalau roh yang seharusnya hak Allah terima. Yang tak perlu hidayah menyoyo, belum sesuai dengan hak Allah terima. Bukan. Maka dan ibadahnya tujuan utama adalah sebagai hak Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Ini adalah hak Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang kemudian kita harus menyembahnya. Yang benarnya ibadah. Jadi ibadah sebagai transaksional. Ya Allah, dia boleh kablah ya Allah. Belum balas Allah. Transaksional itu. Ya Allah, kalau lu perhati mana kali itu ya Allah. Punya ya Allah, kalau lu selawat, balasan selawat. Dia kalau perhati itu transaksional. Jadi kalau di sini diperbaiki, jangankan untuk kita meminta balasan atas ibadah kita, tapi sebagai pemenuhan hak Allah dari kita daripada dalam faith. Yang kami ya Allahnya berdoa kepada
berjauh. Yang Pak berterima kasih apa lagi? Kita berjauh supaya kita berharap Allah lagi berdoa. Yang pasti berbagai perasaan asal doa tadi, le pujian kepada Allah atau le permintaan. Jadi yang tahu, yang dia kata kalau ini. Memang harus le pujian, harus le terima kasih daripada permintaannya barunya kaya Allah. Tapi berbagai macam. Ini yang tingkatnya tidak. Tapi menyumbang berjaro langsung itu. Ya Allah, pada orang dalam hidup ya Allah. Ya Allah, mesti bercuti nyok. Walaupun hana masalah. Bahkan Allah mengingat lagi. Memang kita sampai lagi panjang. Ucapkan. Kita sampai lagi panjang. Yang kedua lagi sampai panjang dan sadari dirinya akan diri Allah. Itu sibuk yang berikut itu. Mereka sendiri kedua itu. Yang analogikan kepada manusia. Ada manusia yang terus membantu kita. Apa kata apa ya? Ya sudah, baik Pak, hati cukup dengan bantu. Kemudian Pak, ini udah tugas aku yang sudah bertolong, harus bertolong. Yang tingkat dengan bantu. Yang kadang-kadang juga Tuhan ada. Cuma sampai-sampai dia tak ada masalah. Dia juga dulu. Ayo, pernah ada pada. Yang tingkat dengan manusia. Maka dengan Allah sendiri sebenarnya. Dari kita lahir sampai hari ini, yang Daudin itu diambil umum milik Allah, merasuki mendu mata Allah, memandu mata Allah. Jadi kalau kita terus meminta, kapan kita berterima kasih kepada Allah. Jadi itu maknanya masih sangat menarik kan. Jadi biasa kita baca-baca kita tahu, dia baca Allah saya. Nah, masih sangat ada ya Allah, kamu balas, kamu bujur ya Allah, ada kamu bujur akan mampu kamu balas. Tapi dua kali kita doa bujur. Ini yang perbedaan itu. Ada betul doa jero. Yang bujur dua kali dalam doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Jadi yang dua kali kan. Yang pika amin itu boleh itu. Tapi padahal amin ini dan itu Allah. Dua kali sana dia doa dan permintaan ini. Permintaan agninya ya Allah, kaya ya Allah. Dengan lagi, berakhir dengan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berdoa memulai dengan pujian dan menutup dengan pujian, memulai dengan pujian dan selawat, menutup dengan pujian dan selawat, maka pujian dan selawat pasti diterima oleh Allah. Jadi mulut berdoa dimulai dengan pujian dan selawat, tutup dengan pujian dan selawat. Maka pujian dan selawatnya yang Pak akhir pasti diterima. Yang Pak dengar asal doa dia. Yang Pak dengar asal doa dia diterima Tuhan. Kira-kira diterima Tuhan. Itu berarti lagu. Cuma ditukar di Rasulullah. Karena apapun pujuk dengan selawat, berakhir pujuk dengan selawat dan diterima oleh Allah. Karena apapun diterima, berakhir diterima, maka yang Pak dengar ikut ke. Kalau itu Pak, mulia Allah. Hingga secret dan apapun, dan secret Pak, berakhir yang Pak dengar cukup banyak, saya dapat jalan. Artikan doa katanya lebih dia pujuk dengan pasti lebih terima. Mana aku jadi pujuk Allah. Mana aku jadi pujuk Allah. Yang
Itu tidur doa yang biasa memimpin tempat dia. Itu baca orang puja tadi. Tapi ke dia urut ke dia orang banyak kita puja tadi. Puja tadi sebut nama Allah. Terakhir zikir baru lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana sakti itu harus pakai ini. Mana harus pakai ini. Kalau tak boleh tak pujuk objek tengah Rabbana atina yang lain itu. Jadi begitu seharusnya. Kemudian, lau anna al-bashar mundu kutiba lahum tarikh wa ila an tamahhada lahum ala dhahri al-ardi harakan nasullah wa kafaru bihi ma khadasha dhalika syai'an min jalalihi wa la naqasa dharratun min sultanihi wa la kaffa sya'a'an min diyanihi wa la ghadda bariqan min kibriyanihi فهو سبحانه أغنى بحوله وأعظم بذاته وصفاته وأوسع في ملكوته وجبروته من أن ينال منه وهو واهم أو جهل جاهل. Seandainya seluruh manusia al-bashar, seandainya manusia mulai daripada pertama lahir ke muka bumi ini untuk ibadah dari mulai sejarah manusia ada di kaum ini hingga hari kiamat, ya. Kemudian semua mereka lupa kepada Allah, tidak ada yang menyebut Allah, wa kafaru bihi, dan kafir semuanya. Seandainya ma khadasha dzalika syai'an min jalalihi, maka tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan kekurangan atau mengurangi daripada keagungan Allah, dan tidak sedikit pun mengurangi daripada kekuasaan Allah, dan tidak sedikit pun menahan daripada besarnya cahaya Allah, dan tidak ada sedikit pun kemudian merendahkan kesombongan Allah, kebesaran Allah. Allah aghna bihauli, Allah maha kaya dengan kekuatannya, dengan kebesarannya. Wa a'zam, Allah maha agung dengan zatnya, dengan sifatnya. Wa awsa', Allah maha luas, maha besar dengan malakutnya, kekuasaannya. Wa jabarut, dengan kebesarannya, untuk kemudian dikurangi oleh waham, oleh orang yang berwaham, dan oleh jahil, orang yang jahil. Nah, itu maknanya. Maknanya bahawa semua ibadah yang dilakukan oleh makhluk ini adalah untuk diri makhluk. Hanya menambah makhluk bagi Allah. Gunanya ibadah hanya menambah makhluk bagi Allah. Gunanya hanya ibadah hanya mengurangi apapun dari Allah. Lagi terkadangnya tapi dia timbul perasaan ini benar semayang, dia anak semayang saya Allah. Kerana dia benar perhati dia sayang, dia rasa perhati. Ada orang perhati, dia perhati, dia saya anak perhati itu, anak tersebut Allah. Kata apa Ustaz? Sampai dia benar pikiran, dia benar fikir tu. Yang mana dia anak suruh. Jadi Allah hanya mengatakan ayuh ya. Saya ada ada ni yang ada lu. Baiknya draw zero hanya mentauhid dunia ni hanya pun bagi Allah. Fikir Allah lebih. Dan urut-urut yang pegahnya punya hanya tapi hanya kami mati itu dekat ke dunia itu. Oh, kau yang pegang hanya tapi tinggal urut pegahnya dunianya tetap berjalan sesuai dengan kehendak. Jadi pegang-pegahnya kita mengurupi kesempatan yang Allah mahu kuburi dan kemudian kuburnya di atas kehendak Allah.
bergantung sebalik dari kerana Rasulullah. Laulam tuzlimu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka akan digantikan oleh Allah semua kalian dengan manusia yang lain. Yuzlimun wa yatubun, mereka akan berbuat dosa kemudian mereka bertaubat. Jadi jangan kemudian kita tauhid mengajarkan kita jangan merasa biasa. Tapi tadi dia yang nampu daunnya juga adalah tadi yang pertama untuk menyelamatkan diri daripada api neraka, yang kedua tadi dia untuk berdoa akhir. Selesai kan keluarnya berangkat ke bawah selesai. Hanya kemudian lagi ke Presiden Soeharto yang gendong Presiden Kejipan yang keluar Indonesia. Jadi Indonesia apa diukur dia nanti makin kuat. Handali berken makin kuat, makin berken kemajuan. Itu perasaan kita saja. Bahkan itu menunjukkan kita tidak ikhlas. Jadi jangan pernah merasa seperti itu. Nyo handalung di mana? Ada kata berangkat, kalau dia berangkat juga ada handalung ni. Kata buat dia berangkat, tadi dia kasih saya. Kalau tak pun boleh mampu, kalau tak pun boleh kita usaha dan lebih atas kehendak Allah. Selesai berangkat. Dan justru ketika kita merasakan kita telah berbuat dengan sebab kita telah menjadi sesuatu, kalau tidak ada kita kemudian tidak menjadi sesuatu, justru kita telah menganggap Allah itu tidak mampu. Jadi hadir lagi. Jadi kita orangnya dalam hal yang memilih hadir ciri. Ini yang menciri yang berapa yang belum ibu anak-anak dia juga. Tak boleh. Tak boleh orang tua ngomong seperti itu. Nyo kita pegang habis banyak bertinggal nyolong ibu, dong dikunar, nyolong di. Menjadi jauh kan ibu. Banyak ibu so. Mana itu jangan di pulau orang. Mana dia tu? Kadang-kadang kalau tak ya, ibu, tapi baik punya malah ada yang orang ada juga. Pakai bekas saya, pakai nyolong di dan dolong dengan Allah. Dolong dengan Allah, jangan kata jom kata saya. Karena itu dapat menyakiti hati yang memaksa berdasarkan yang kita menjawab kita. Haji yang ada kewajiban, haji yang ada kebulan dosa. Jadi ketika kita menghidupi anak kita, ketika kita menyekolahkan anak kita, itu bagian daripada tanggung jawab kita. Cuma dalam doa saja ya Allah. Ya Allah, kalau jalankan amanah ya Allah. Kalau dia ya Allah, beraya, ya Allah, maka Nabi ya Allah dengan sebab berjalankan amanahnya menjadi wasilah untuk kamu juga nyanyi. Tapi yang dipegang-pegang banyak lagi. Kemudian wala in kunna fi asrin akafa ala hawahu wa dhahala an akhfarahu wa tanakkara li rabbih inna ghayra dhalika yaqa'u ala ummi ra'si wa la yadurru Allah syai'an. Jadi seandainya kita semua seandainya manusia itu mengikuti hawa nafsunya, tidak mau taat kepada Allah, justru mengingkari Allah, maka sesungguhnya hal itu akan memberi mudarat kepada diri manusia itu sendiri. Wala yadurullah syai'an, tidak sedikit pun membawa mudarat bagi Allah. Jadi menyertai taat manfaat untuk beroda, tapi bila manusia hanya taat, maka efeknya juga untuk diri manusia. Efek Allah. Jadi hati-hati dalam kita berinteraksi dengan Allah. Wa minan nas man yujadilullah, man yujadilu fillah bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Di antara manusia man yujadilu fillah bighairi ilmin, itu ada yang suka berbantah-bantah dengan Allah tanpa ilmu.
Ya. Mana orang bawa tadi. Dia tak tahu mana tadi. Dia kalau sama buat peristiwa. Ya, kadang tahu. Ya Allah nanti menang, ya Allah nanti. Ya Allah nanti menang kalau program masih di nanti. Itulah makna jadi berbantah-bantah. Sedangkan orang bertauhid tidak ada lagi bantahan. Tunduk dan patuh pada semua putra dan Allah secara totalitas. Ajaran dan anak dalam agama. Ini lebih lanjut nanti akan kita berikan firman berikutnya. Kemudian kalau ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku